Masih di Sapa Indonesia Malam, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan malam bebas kendaraan atau Car Free Night sejak pukul 6 sore. Car Free Night diberlakukan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Selain menutup jalan untuk kendaraan, pemerintah Provinsi DKI juga menyediakan 7 panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Di titik panggung perayaan Bundaran HI, personel gabungan melakukan pengamanan dan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Warga juga memadati kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara untuk merayakan malam tahun baru. Pengunjung yang datang ke Ancol menunggu pertunjukan musik dan pesta kembang api. Meski prediksi BMKG akan terjadi hujan ringan, tetapi tidak menyurutkan semangat warga menikmati malam pergantian tahun. Perayaan malam pergantian tahun di ibu kota Jakarta dipusatkan di sejumlah titik, di antaranya Bundaran Hotel Indonesia dan kawasan wisata Ancol. Lalu bagaimana kemeriahan menyambut malam tahun baru di sana? Kita temui langsung jurnalis Kompas TV Abel Insani di kawasan wisata Ancol dan Alfania Rizky di Bundaran HI. Saya ke Alfa terlebih dahulu. Alfa, sudah ditutup ya jalanan, dan bagaimana keramaian warga untuk menyaksikan pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia? Rizka dan juga saudara, penutupan jalan saat ini masih dilakukan secara bertahap. Masih 20 menit lagi, di belakang saya masih ada beberapa kendaraan yang melintas, tetapi memang sudah mulai sepi. Karena penutupan jalan total baru akan dilakukan pada pukul 8 malam nanti sampai pukul 2 dini hari. Perayaan malam tahun baru ini merupakan yang paling dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta, tentunya mengingat ini merupakan bertepatan dengan PPKM dicabut per 30 Desember 2022 kemarin dan juga pergantian tahun 2023 dengan memberikan hiburan kepada masyarakat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Di sini ada 7 panggung yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya yang di tempat saya melaporkan, yaitu di Bundaran HI, tetapi tersebar di sepanjang Jalan MH Tamrin dan juga Sudirman. Rekayasa lalu lintas tentu saja dilakukan karena ini untuk melaksanakan Car Free Night yang sudah sangat dinantikan oleh masyarakat. Penutupan jalan total nanti akan dilakukan dan masyarakat yang masih ingin melintas bisa menggunakan jalur-jalur alternatif yang berada di sekitar Tamrin Sudirman, yaitu ada Budi Kemuliaan, kemudian Jalan Menteng dan lain sebagainya. Kemudian kepada masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian tahun baru di Sudirman Tamrin, ini bisa menuju ke panggung-panggung yang sudah disediakan. Mereka memiliki tema sendiri-sendiri dari 7 panggung yang berbeda ini. Kalau di tempat saya melaporkan, misalkan di Bundaran HI, ini temanya nanti adalah musik-musik dangdut, campur sari, dan beberapa dari artis tanah air lainnya. Sedangkan kalau yang di titik-titik lainnya seperti di Sarinah itu nanti ada wayang kulit dan juga disc joki, dan juga kalau yang di MRT, stasiun MRT ini nanti ada musik-musik jazz. Kita lihat dulu di belakang saya seperti apa kondisinya saat ini. Masyarakat sudah mulai memadati area Bundaran HI. Di sini maksud saya personil gabungan sudah mulai bersiaga untuk melakukan pengamanan di kawasan ini. Seperti apa protokol kesehatannya? Karena PPKM ini sudah dicabut, Friska dan juga saudara, masyarakat sudah boleh tidak menggunakan masker asalkan tidak berada di kerumunan. Kemarin Presiden mengatakan bahwa masker bisa digunakan kalau berada di dalam ruangan dan berada di kerumunan. Tentu saja harapannya masyarakat ini bisa menikmati pergantian malam tahun baru dengan happy, dengan senang, tetapi tetap sehat begitu dan masih dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Friska. Nah, Alfa, bicara soal tadi PPKM yang pertama kalinya dicabut di malam tahun baru ini, apa antisipasinya agar masyarakat juga tidak kebablasan begitu dengan protokol kesehatan, tetap punya remnya masing-masing untuk menjaga prokes meskipun aturannya sudah dilonggarkan dengan dicabutnya PPKM? Ya, kalau dari tempat saya melaporkan, ini personel gabungan juga sudah diberikan imbauan begitu untuk bisa mengimbau masyarakat juga yang berada di sekitar agar tetap bisa menjaga jarak, tidak berkerumun begitu ya, apalagi
kegiatan di sini ini berada di luar ruangan, jadi bisa cukup terantisipasi dengan baik. Sedangkan untuk yang berada di dalam ruangan ini juga sudah diantisipasi begitu dengan memberikan himbauan-himbauan bahwa tetap harus bermasker kalau memang dalam keadaan ramai. Tetapi sampai saya melaporkan saat ini kondisinya memang belum ada kerumunan yang berarti. Kita belum tahu seperti apa nanti karena penutupan total maksud saya baru akan dilakukan pada pukul 8 malam. Harapannya ini masyarakat tetap bisa mematuhi untuk kemudian bisa menghindari penyebaran COVID-19 yang saat ini menurut pemerintah belum juga usai. Pandemi masih mengarah ke endemi begitu, masih membutuhkan waktu yang panjang untuk kemudian bisa masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Alfania Rizky. Berikutnya saya ke Abel di Ancol. Kalau di Ancol seramai apa sih malam ini? Ya, ramai sekali ya, Friska dan juga saudara, kalau saya bisa jelaskan begitu ya, dari tadi saya urutkan dari pantai pertama ini ada di Pantai Indah hingga Pantai Lagon ini memang banyak sekali orang, bahkan tadi saja pada siang hari sudah 21.000. Nah, untuk malam ini sudah ada lebih dari 100.000. Target dari Ancol Taman Impian ini mencapai 150.000 pengunjung dari Ancol Taman Impian. Nah, kita akan lihat nanti apakah akan bertambah lagi. Tapi kalau untuk saat ini saya melihat situasi dan juga kondisi di Pantai Ancol sendiri memang sangat ramai. Banyak yang menggelar tikar untuk piknik. Ada pula yang uniknya adalah Rizka menggelar tenda dan di dalam situ tuh ada banyak keluarga begitu. Nah, ini untuk menyambut tahun baru 2023 yang sebentar lagi kita tinggal menghitung jam ya. Nah, nanti juga di Pantai Ancol Taman Impian ini juga disiapkan ada beberapa panggung begitu, ada panggung besar, ada panggung kecil, lalu juga kegiatannya juga bermacam-macam. Sedari tadi dari jam 11 hingga jam 5 ini sudah ada kegiatan musik atau pertunjukan musik begitu. Tapi acara intinya Friska nanti akan ada di Pantai Festival dan juga Pantai Lagon, di mana di situ nanti akan ada pertunjukan kembang api yang megah begitu ya, yang meriah begitu, yang akan disaksikan oleh lebih dari 100.000 orang. Kita akan nantikan Friska bagaimana situasi dan juga kondisi, tapi yang jelas meskipun dari Presiden Joko Widodo kemarin sempat sudah menyatakan begitu ya bahwa sudah mencabut PPKM, tapi dari pihak Ancol Taman Impian sendiri ini tetap memperhatikan protokol kesehatan karena bagaimanapun juga kita belum melewati endemi begitu ya, dan mengharapkan bahwa endemi ini segera berakhir begitu. Maksud saya endemi ini segera kita jalankan begitu ya. Nah, tadi pada saat saya masuk ini sudah diperiksa terlebih dahulu apakah suhu badannya, lalu juga memang sudah divaksin 2 kali begitu minimal begitu ya. Nah, kalau memang sudah lolos maka bisa masuk. Dan di sini juga dari pihak Ancol Taman Impian bekerja sama dengan Polri, lalu bekerja sama dengan TNI, Dishub ini untuk melihat bagaimana pengamanan yang ada di sekitar kawasan Pantai Ancol untuk melihat, karena memang ya pengunjungnya sangat ramai begitu ya. Dan tadi saja untuk jalanan di kawasan Pantai Ancol ini Friska ini juga dibatasi begitu ya, untuk mobil-mobil ini tidak bisa melewati kawasan di Pantai Festival dan juga Pantai Lagon. Jika memang pengunjung ingin datang ke Pantai Festival dan juga Pantai Lagon akan disediakan bus tertentu, jadi nanti pengunjung akan memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Nanti kalau ingin menuju Pantai Festival dan Pantai Lagon mereka akan menggunakan bis atau kendaraan yang sudah disediakan oleh oleh Ancol Taman Impian. Nah, ini juga pengadaan untuk kendaraan bagi pengunjung yang ingin mengunjungi atau melewati tahun baru 2023 yang ada di Pantai Ancol ini juga hanya ada di momen tahun baru saja begitu ya, mengingat ini merupakan antisipasi jika memang pengunjung di Pantai Ancol ini membludak, Friska. Bel, ngomong-ngomong soal PPKM tadi, kalau dari pantauan Anda, warga masih ada yang pakai masker atau tidak begitu? Karena kan ini kondisinya kerumunan ya, masih banyak sekali warga yang ada di sana, dan bagaimana juga hal yang berbeda. Misalnya kalau sebelum PPKM dicabut kan saat kita masuk ke Ancol harus scan barcode Peduli Lindungi. Nah, sekarang itu masih wajib atau tidak, dan bagaimana pengawasannya?
Iya, pengawasannya masih terus dilakukan begitu ya, Friska dan juga saudara. Dan juga kalau dari pengunjung itu memang masih harus scan barcode begitu. Nah, uniknya atau lebih tepatnya lebih menariknya begitu untuk masyarakat di sini yang mengunjungi Pantai Ancol, ini masih banyak yang tinggi kesadarannya untuk memakai masker begitu. Meski beberapa ada yang tidak karena memang sedang makan atau memang sedang ada di pinggir pantai untuk menjaga anaknya begitu pada saat bermain air begitu. Tapi untuk kesadaran masyarakat sendiri pada saat mengunjungi Pantai Ancol ini masih banyak yang memakai masker. Kalaupun juga tidak memakai masker dan berkerumun dalam jumlah yang banyak, ini nanti akan ditegur oleh tim pengamanan yang memang sudah bekerja sama dengan Ancol Taman Impian, yakni dari TNI, Polri dan juga Dishub akan menegur begitu untuk memakai masker. Karena memang yang tadi saya sebutkan, Friska dan juga saudara, meskipun untuk PPKM sudah dicabut, tapi protokol kesehatan dari Ancol Taman Impian ini masih tetap diterapkan meskipun targetnya 150.000 sampai nanti tahun baru, tapi tetap saja protokol kesehatan di sini masih tetap diutamakan, Friska. Baik, jadi yang jadi catatan PPKM dicabut, tapi ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan agar melewati pergantian tahun juga dengan tetap sehat setelah ini. Terima kasih Abel Insani, terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda.